halaman 135 sampai 136 sampai 137. Nih, ada 3 ya, filtrasi glomerulus, sekresi tubuler aktif, sama reabsorpsi tubuler. Ada 3 macam. Ini pasti keluar. Kasih tanda seru ya. Kasih tanda pentung. Pasti keluar ujian. Terus habis itu yang keluar ujian lagi, yang ini. Nanti lewat soal ujian aja. Lewat soal ujian. Cuma ini kan tak kasih tahu dulu. Jadi kamu biar bisa tandai dulu ya. Ini keluar ujian. Ini. Nih keluar ujian. Sama ini. Nah, terus soal ujian nih halaman 139. Nih, ibu ngambil dari ini kok. Persis. Seangka-angkanya pun persis ini. Ini soal ujian nih. 3 nomor. A, B, C. Tapi nanti jawabannya 0, 0, sekian gitu. Jawabannya gitu. C, C. Ini keluar ujian ya, tapi dia jawabannya berupa 0, nanti. 0, 0, gitu. Ini nanti 0, ini tanda ono dulu. Habis ini saya tutup. Saya mau ganti ke PPT. Ini bab kemarin. Ini bab clearance. Bab 6 tentang clearance dan eliminasi obat. Ambil handout ya, jangan lupa. Kan wis offline wis Senin. Ambil handout jangan lupa. Udah beres? Kalau udah beres saya mau tutup, mau ganti ke PPT. Mau ngejelasin PPT.
Wis ya, sudah ya, nggak ada kabar kamunya. Kamunya nggak ada kabar, sudah berarti ya. Saya tutup ya. Oke, kasih jempol lucunya. Dah, play online tuh gak enak ya, jangan ditinggal tidur loh ya. Sekarang share screen. Soalnya mau pakai PPT. Yang praktikum sudah semua. Yang praktikum 3 kali les, 4 kali les. Pokoknya itu sudah semua wis. Sudah beres. Saya tak kasih tahu yang keluar-keluar ujian saya kasih tahu. PPT-nya distribusi. PPT distribusi. Sabar. Saya harus geser ke depan. 65 slide ya. 65 slide. Nih, ini PPT-nya. Oke. Nah, sekarang nomor slide 2. Yo, slide 2. Suaranya masuk nggak ya? Bentar. Oke, udah masuk. Ini ya, distribusi adalah pemindahan obat yang reversibel. Tak ulang. Nih, distribusi adalah pemindahan obat reversibel antar kompartemen. Jadi kalau distribusi itu reversibel. Kalau eliminasi itu nanti baru irreversible. Tak kasih tahu yang keluar-keluar, tak kasih tahu. Nih keluar yang atas. Yang distribusi yang keluar. Jadi nanti nih distribusi itu apa gitu. Distribusi adalah gitu nanti A, B, C, D gitu. Yang dijebak di bagian sini. Jadi ada yang bilang reversible, ada yang bilang irreversible gitu nanti pilgannya. Yang betul yang reversible.
Ada suara yang bocor ya. Bentar, Pak. Cekin. Ya, saya mute dulu ya. Dah. Nih, ditandai slide 2. Slide 2. Dah, slide 2. Sekarang slide 3. Slide 3 sama ya. Pokoknya intinya distribusi itu reversible. Jadi bisa bolak-balik. Panai bisa bolak-balik. Terus molekul obat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi sistemik. Slide 2 tadi yang ada keluar ujian. Slide 2 kasih pentung. Tuh, slide 3 ya. Nggak ada apa-apa sih, slide 3. Nah, slide 4, distribusi obat reversibel loh. Itu adalah transfer obat antara darah, cairan ekstraseluler, sama jaringan tubuh. Ya, slide 4. Terus slide 5, ini keluar. Jadi distribusi, kamu ditanyai, distribusi itu prosesnya apa? Jawabannya ini, difusi pasif jawabannya. Slide 1 nggak ada apa-apa ya. Slide 1 itu judul. Slide 1 judul. Fokus ya, ojo ditinggal-tinggal ya. Kalau ditinggal-tinggal, aku nanti balik-balik terus nggak mari-mari nanti. Jam 11 ada MGP toh lesnya. Jam 1 nanti ada steril. Terus kekuatan pendorong, ini juga keluar. Apa? Jawabannya gradien konsentrasi antara darah dan jaringan ekstravaskular. Ini nanti kamu dijebak di sini. Jadi jawabannya antara darah
dan jaringan ekstravaskular. Nanti ada yang darah dan intravaskular, darah dan ekstravaskular, mungkin plasma dan ekstravaskular kayak gitu. Dijebak di sininya. Pilihan gandanya panjang-panjang, jadi kamu harus teliti nanti ABC-nya. Sekitar 15 soal kayak Ibu ini, Bu Dewi ini, ibunya Ibu Dewi. Ditanyai, jawabannya difusi pasif. Terus tenaga pendorongnya apa? Jawabannya ini, gradien konsentrasi antara darah dan jaringan ekstravaskular. Ya, OTW. Sudah apa belum? Slide 5. Sebelah kiri bawah itu loh ada slide. MGP hari ini ada, besok ada. MGP tak? Ada 2 kelas toh. Hari ini ada jam 11, besok itu jam 11 juga ya, 10.45 ya. Nah, terus slide 6. Jadi obat itu ada 2. Ada yang terikat sama ada yang tidak terikat toh. Nah, yang terikat itu sama protein plasma. Kalau yang tidak terikat berarti obat bebas. Ini yang bisa didistribusikan ke target organ. Nah, yang didistribusikan itu yang obat bebas. Nanti ditanyai, ini keluar di ujian. Nah, ditanyai yang didistribusikan itu yang ini, yang tidak terikat. Atau obat bebas ini. Yang didistribusikan.
Ya, terus slide 7 ini distribusi obat itu kan prosesnya difusi ya. Difusi. Difusi prosesnya ya. Terus difusi itu obatnya kan yang tidak terikat. Yang tidak terikat itu difusi sampai tercapai keseimbangan namanya. Keseimbangan tuh namanya steady state ya. Keseimbangan. Steady state atau tunak. Di mana laju obat yang masuk sama dengan laju obat yang keluar. Tunak, seimbang. Itu tunak. Jadi steady state itu loh, itu namanya tunak. Slide 7 ini, slide 7. Udah? Terus berikutnya distribusi obat itu ada macam-macam toh ke reseptor, ke non reseptor, ke organ bla 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 ini ya sampai 7 ini. Nah, nanti ditanyai yang menimbulkan efek klinis itu yang ke reseptor. Kalau yang ke non reseptor nanti menimbulkan efek samping. Ini muncul di ujian. Nah, sebentar ya ada yang ngajak ngomong. Tak mute dulu bentar.
Oke, ya, balik-balik. Nah, ini sudah slide 8. Ini teori memang hari ini. Pratikume wis beres kabeh. Pratikume. Ada ujian moduler apa enggak, kabari lo ya? Kabari. Nih, distribusi obat tidak seragam ke seluruh tubuh karena jaringan yang berbeda menerima obat dari plasma dengan kecepatan dan tingkat yang berbeda, kayak gitu. Nah, kenapa kok kayak gini? Distribusi obat tidak seragam. Jadi distribusinya itu nggak bisa sama ke seluruh tubuh. Karena jaringan yang berbeda menerima obat dari plasma dengan kecepatan dan tingkat yang berbeda toh. Nah, kenapa kok gitu? Karena dipengaruhi oleh, nah, bla 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 ini, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Itu apa aja? Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi apa? Slide berikutnya. Slide ini. Ini tadi sudah ya. Slide 9. Sekarang slide 10 ini. Ini nanti ada lagi di belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi ini ada lagi di belakang nanti. Ibu Elek bikin PPT-nya kayak loncat-loncat gitu loh. Ini kan satu, dua. Padahal nanti ada beberapa di belakang. Nanti di belakang kayak keulang lagi gitu. Terus yang muncul ujian ini, yang tak terion itu yang bisa menembus membran. Yang tak terion ya, yang tak kasih pentung-pentung itu. Sih, bentar ya. Ada yang ambil handout. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat ditandai loh. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat gitu. Kecuali biasanya munculnya kecuali titik gitu. Terus habis itu yang bisa nembus membran itu yang apa? A, terion gitu. B, tak terion gitu. C, terhidrolisis gitu ya. D, tidak terhidrolisis kayak gitu-gitulah. Sudah? Terus slide 11 ini nggak ada apa-apa sih. Arteri itu yang membawa darah ke jaringan. Kalau vena mengembalikan darah ke jantung. Kalau arteri itu dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau vena itu dari seluruh tubuh balik ke jantung. Ini nggak ada apa-apa kok, nggak keluar ujian.
Ya, terus berikut ini juga nggak ada apa-apa ya. Molekul obat dengan cepat berdifusi melalui kapiler halus ke jaringan yang berisi cairan interstisial. Terus cairan interstisial ditambah cairan plasma itu disebut cairan ekstraseluler namanya. Cairan interstisial sama cairan plasma disebut cairan ekstraseluler gitu. Tapi nggak ini sih, nggak keluar. Yang keluar udah tak tandai tadi. Sudah tak pentung-pentung tadi itu. Udah, nggak ada apa-apa ya kalau ini. Nah, ini ada penjelasan nih. Bentar, sabar. Jelasin ulang. Ini nggak keluar sih. Nggak keluar, cuma ibu ada jelasin. Bu Dewi ini ya. Nah, jadi ceritanya gini. Cairan tubuh ya, itu 60% berat badan. 60% berat badan. Jadi 60 per 100 kalikan 70 kilo. Jadi 42 liter gini. Kayak gini. Nah, 42 liter itu terbagi 70 kilo itu diasumsikan berat badan 70 kilo. Diasumsikan berat badan 70 kilo. Nah, dapatnya 42 liter loh. Nah, 42 liter itu terbagi intracellular water 27 sama extracellular water 15. Nih, jadi terbagi 27 sama 15. Jadi 42 ini totalnya. Ini yang cairan tubuh itu tadi. Kan dapetnya 60 per 100 kali 70 kan 62. Terus habis itu cairan ekstraseluler yang 15 itu terbagi dua. Plasma sama interstisial namanya. Terbagi dua toh, plasma sama interstisial water. Nah, terus ternyata plasma itu komponen dari darah. Plasma itu komponen dari darah. Terus darah itu terdiri dari, tak pulpen lain. Darah itu terdiri dari plasma sama blood cell. Jadi darah ini terdiri dari nah, plasma 3 liter ini sama blood cell 2 liter. Gini.
Udah, atau belum? Ini slide 13. Terus berikutnya, udah. Jadi molekul obat melintasi membran sel tergantung pada, nah itu banyak. Ada banyak nih. Tergantung pada sifat fisikokimia obat, membran selnya, obat larut lemaknya, kompleks obat proteinnya, kayak gini. Ada 4 macam. Terus membran sel itu semi permeable, ditembus oleh molekul-molekul yang nonpolar, terus ukurannya kecil. Nah, tapi enggak ada. Nanti lah kalau ada tak kasih pentung-pentung lagi kok. Sekitar 15 soal kalau nggak salah. Udah? Set 14, terus 15 ini nggak ada apa-apa sih. Tetap toh difusi pasif jawabannya. Difusi pasif gitu kan. Terus tenaga pendorongnya itu gradien konsentrasi itu kan. Antara darah dan cairan ekstraseluler tadi. Muncul ini difusi pasif. Nanti A difusi pasif. B apa ya? Pinositosis, misalnya kayak gitu. Dan seterusnya. Nah, terus ini difusi pasif pakai hukum namanya difusi Fick ya. Hukum difusi Fick. Jadi distribusi adalah difusi pasif. Terus kekuatan pendorongnya adalah ini gradien konsentrasi antara darah dan jaringan ekstravaskular. Terus distribusi obat itu tidak terikat sampai terjadi keseimbangan. Ini keluar ujian nih yang bawah ini. Kasih pentung. Tapi tadi di depan sudah kok. Kayak keulang 2 kali gitu. Sebentar ya. Ambil.
Oke, udah balik. Tadi ada yang ambil handout ke depan soalnya saya. Gak apa-apa kalau mau ambil handout, ambil aja, eman. Wis kadung ini soalnya udah kadung dicoret di semua. Kan nggak tahu lah bakalan online. Wis ready semua saya. Ini nggak ada apa-apa ya. Ini nggak ada apa-apa. Ini slide 18. Nanti soalnya di belakang. Ada soal yang keluar itu, hitungan itu di belakang nanti. Ya ini, 19. 19 ini sebenarnya sudah pernah di depan tadi tuh. Sing aku bilang tadi faktor-faktornya di belakang itu loh ini. Jadi kayak kedobelan lagi. Distribusi obat tidak seragam ke seluruh tubuh karena jaringan yang berbeda menerima obat dari plasma dengan kecepatan dan kadar yang berbeda. Itu loh. Sudah ada tadi di depan. Kenapa kok bisa gitu gitu? Jawabannya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor bla 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 gitu banyak toh. Jawabannya ada di slide berikutnya. Oh. Sudah? Jawabannya di slide berikutnya ini nanti. Nah, di sini. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Ini banyak, ada 4 ya. Ada 4, slide 21. Tadi kan cuma 2. Sebenarnya lebih lengkap yang ini. Lebih lengkap yang belakang daripada yang depan tadi. Sudah. Terus penjabarannya ini. Penjabarannya di slide 22 sama di slide 23. Penjabarannya yang 21 tadi loh. Itu ada di belakang-belakang nih. Sudah? Ini penjabarannya depan nih. Slide 22 sama 23 itu penjabarannya 21. Nah, terus ini slide 24, ini yang keluar ujian yang bagian bawah. Sudah tak tandai. Yang keluar ujian yang ini, tiopental namanya. Tiopentan, obat sedatif atau hipnotik. Targetnya di BBB, ini obat lipofilik.
sebagian besar tidak terionisasi pada pH darah 7,4 pH darah. Sudah? Kasih tanda? Kasih tanda pentung. Sudah? Lanjut? Ini tentang blood-brain barrier. Blood-brain barrier ya. Sebentar ya. Ini tentang sawar darah otak. Halo? Sing apa? Suaranya Cece ke mute. Oh iya, iya. Kemute. Tadi ada telepon soalnya. Ini tadi sudah? BBB, blood-brain barrier. Terus yang bisa nembus, yang sangat lipofil. Yang koefisien partisinya tinggi. Yang sangat lipofil. Terus berikutnya ini enggak ada sih, enggak ada apa-apanya. Nanti yang ini enggak ada. Agak belakang habis ini, hitungan. Yang keluar ujian yang terakhir, yang nomor 4. Nanti. Ini, VD. VD semu namanya. Untuk mengukur slide berapa ini? 40. Slide 40. Untuk mengukur distribusi obat antara plasma dan bagian tubuh lain setelah pemberian oral atau parenteral. Itu keluar ujian.
Terus obat yang hidrofil yang suka air, berarti lebih banyak di plasma. CP-nya besar, VD-nya kecil. Tapi kalau obat yang lipofil, berarti banyak di jaringan. Berarti yang di plasma sedikit, karena kan banyak yang di jaringan. CP-nya kecil, VD-nya besar. Kebalik, CP sama VD itu kebalikan. Pakai rumus VD biasanya itu loh. VD sama dengan DB dibagi CP. Pakai rumus yang itu. Ya, terus berikutnya lagi, ini rumusnya T setengah. Kalau dihubungkan sama VD ya, 0,693 kali VD dibagi CL. Nah, terus berikutnya lagi, bentar tak baca chat dulu. Selesai jam berapa? Habis ini selesai kok. Oke, terus berikutnya ada hitungan. Oh ini, ikatan obat protein. Itu ada yang reversible, ada yang irreversible. Yang reversible apa aja? Yang irreversible apa aja? Nah, terus berikutnya, nah nih, faktor-faktor penting yang mempengaruhi ikatan obat protein. Slide 49. Slide 49 tuh. Ada obat dari segi obatnya, dari segi proteinnya, dari segi afinitasnya, interaksi obatnya, kondisi patofisiologisnya. Ada 5 toh. Nah, ini dijabarkan di slide berikutnya. Dijabarkan di slide 50 sama 51 tuh.
Ya. Nah, ini dijabarin di slide 50. Cuma penjabaran biasa kok. Ini hafalan. Ini keluar yang mempengaruhi ikatan obat protein gitu. Ada pentongnya tadi toh di depan nih. Di slide 49 ada pentongnya. Terus penjabarannya di slide 50 sama di slide 51 penjabarannya. Ya, nih slide 50 sama slide 51. Ini penjabarannya yang tadi ya. Gak ada apa-apa ya kok is hafal no ya. Kamu hafalin. Dah, berikutnya hitungan yuk. Oh ini masih ada lagi. Scatter plot. Nanti belakangnya ada hitungan. Ini keluar juga. Scatter plot itu kan sumbu X-nya R, sumbu Y-nya R per D. Terus kamu ditanya KA itu dapetnya dari mana? Lah KA itu dapetnya dari slope atau kemiringan kurva gitu ya. Slope atau kemiringan kurva. Ini bentar, ada suara yang masuk nih. Oke, udah ya. Nih, ditanyai, KA itu slope atau kemiringan kurva? Sudah, itu keluar tadi. Wes, yuk hitungan. Ini terakhir hitungan. Ada empat soal. Jadi dosisnya 300. Terus CP-nya, ini loh. Ini kan berarti dosisnya loh. Di B0 ini. Dosisnya 300. Terus CP0-nya ini 8,2 mikrogram per mili. Yang ini. Jadi DB0 ini 300. Terus CP0-nya 8,2 mikrogram per mili sama miligram per liter itu sama. Suruh ngitung VD toh. Suruh hitung VD. Nah, pakai rumus VD sama dengan DB per CP. Pakai rumus nih, VD sama dengan DB per CP. CP0 per CP0. Berarti 300 miligram per ini. Ini 8,2 miligram per liter. Jadi miligramnya coret,
dapat liter. Ini nomor 1. Ya, dapat jawabannya? 300 bagi 8,2. Udah, lanjut ya. Nomor 2. Nomor 2. Ini jawabannya tadi ya. 36,6 ya. Liter. Nah, sekarang nomor 2. VD-nya suruh ngitung. VD-nya suruh ngitung. Terus dosisnya 500. DB0 itu dosis kan? Terus CP0-nya 5,7. Berarti VD sama dengan DB0 per CP0. Jadi 500 dibagi 5,7. Ayo, nomor 2. Yang keluar nanti yang nomor 4, yang belakang. Udah apa belum? Ini nomor 3. Nomor 3 tak tulis ulang deh, soalnya agak rumit.
Nomor 2 tadi gampang. Ini Kak, ini jawabannya di belakangnya kurang ya, kurang pas. Ini pasiennya 70 kilo. Terus VD-nya itu 10% berat badan. Berarti VD 10/100 kali 70 kilo. Berarti 7 liter. 7 liter. Terus disuruh ngitung jumlah obat ya. Ini total amount ini kan jumlah obat. DB0 ya. DB0. Terus ini CP0. 10 ini CP0. Ini CP0 ini 10 miligram per liter. Yes. Pakai rumus VD sama dengan DB0 per CP0 loh. Berarti kalau saya mau cari DB0 berarti VD kali CP0 gitu kan. VD kali CP0 berarti kalau DB0 berarti VD kali CP0. Nih, berarti VD-nya 7 liter ya. CP0-nya 10 miligram per liter. Jadi liternya coret. Jadi dapat 70 miligram. Nih jawabannya. Catat dulu. Dah, beres? Nah, ini nggak lengkap ya ini jawabannya. Ini jawabannya cuma sampai VD aja. Harusnya kan masih ada lagi ya, DB sama dengan VD kali CP gitu. Ini kurang jawabannya. Nah, sekarang yang ini. Nomor 4, ini yang keluar ujian. Kasih pentung. Dosisnya 500 miligram, CP0-nya 5. Terus VD-nya 8% berat badan. Jadi 8 per 100 kali berat badan nih. 80 kilo toh. Berarti 6,4 liter. Dek, catat dulu. Tapi keluarnya soalnya mirip gini, cuma angkanya beda. Angkanya yang beda.
Udah? Atau belum? Ya, sekarang jawabannya ada di belakang. Nah, jawabannya di slide 64. Jawabannya ada di slide 64. Ya, jadi ceritanya berat badan 80 kilo. VD 8% berat badan, toh berarti 8 per 100 kali 80 kilo. Dapatnya 6,4 liter. Terus diketahui volume serum 55% berat badan. Berarti 55 per 100 kali 6,4 liter gitu. Volume serum itu diketahui. 55% itu diketahui. 55% itu diketahui. Jadi 55 per 100 kalikan 6,4 liter. Jadi dapatnya 3,52 liter. Terus ini CP0 3. Ini loh. Yang aneh itu ini. Di depan padahal ngomongnya 5. Ini loh. Serum concentration ini 3. Yang stabilo kuning. Padahal di depan tadi tulisannya 5 toh. Tapi di sini ibunya ngejak 3. Nah, tinggal dikalikan. Berarti DB0, CP0 kali VD kayak gitu. Ntar ada teleponnya. Halo? Mm-mm. Hmm, ya apa ya? Nanti tak ambil dah. Mm-mm. 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 Lah makanya ya apa? Nanti tak ambil lah ya. Jam piro ya tapi. Tak suruh pegawai ambil aja ya. Nanti kabar-kabarin. Ya, nanti tak kabari. Mm-mm. 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 Nanti pegawai aja ya, tak suruh ambil ya. Mm-mm. Oke, thank you. Mm-mm. 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 DP0 sama dengan CP0 kali VD. Ya, tinggal dikalikan ya. Berarti 3 dikalikan 3,52. Tapi harusnya bukan 3. Harusnya yang stabilo kuning itu loh. Itu bukan 3 harusnya. 5 harusnya kan. Gak apa-apa wis. Kalau 3 ya ikut 3. Kalau 5 ya ikut 5. Handout Farmako ini diambil ya. Jawaban modul kan. Modul itu kan ada pertanyaan. Nah, jawabannya itu ada di handout. Handoutnya fisik. Lah, semua udah ready soalnya. Sebelum kamu masuk itu wis coreti semua. Nggak tahu lek bakalan online toh. Jadi ya wis ready kabeh.
Diambil ya, janjian aja, janjian, chat mau diambil kapan. Nanti kalau aku nggak ada di rumah tak titipin depot. Jangan langsung, jangan sekarang ya lah ini yang repot. Kadang kan belum tentu ready. Kan harus dicari, harus disiapin lah. Itu ya. Oh iya, kuisnya praktikum farmako kemarin gimana? Sama apa enggak? Nanti kirimin ya. Yang praktikum farmako kan ada pretest tuh. 10 soal ya ke angkatan lalu. Nanti kabarin soalnya. Aku enggak ada. Yang tak kasih tuh sesuai enggak atau ada perubahan kayak gitu. Cerita lah ya. Dah, beres guys sampai sini. Nanti MGP jam 11.